Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali, bersua kembali dalam mata kuliah hadis ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas banyak tentang hadis yang berkaitan dengan ariyah beserta muzara'ah. Mulai dari pengertian macam-macam serta hukum beserta dasar hukum baik itu menurut Al-Quran dan juga hadis. Definisi ariyah. Para fuqaha mendefinisikannya yaitu izin yang diberikan oleh pemilik barang kepada orang lain untuk memanfaatkan barang miliknya tanpa imbalan. Jadi sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang dipinjamkan barangnya dan dimanfaatkan oleh orang lain barang miliknya tanpa mengharap imbalan, itu dinamakan dengan ariyah. Apa hukum dari ariyah itu sendiri? Hukumnya mustahabbah atau dianjurkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Lalu apa saja macam-macam dari ariyah ini sendiri? Yang pertama adalah ariyah muqayyadah, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan waktu. Jadi ada batasan waktu yang harus dikembalikan oleh si peminjam kepada yang meminjamkan barang. Itu dinamakan dengan ariyah muqayyadah. Yang kedua adalah ariyah mutlaqah. Apa itu ariyah mutlaqah? Yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Jadi tidak dibatasi waktunya. Tidak ada akad di situ kapan harus mengembalikan barang yang si peminjam pinjam barang kepada yang meminjamkan barang. Lalu apa saja rukun dan syarat ariyah? Rukun ariyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah kalimat mengutangkan atau adalah lafaz di sana. Seperti seseorang berkata seperti ini, saya utangkan benda ini kepada kamu. Dan yang menerima berkata pula, saya mengaku berutang benda ini kepada kamu. Lalu syarat bendanya adalah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli. Yang pertama adalah mu'ir. Apa itu mu'ir? Yaitu orang yang mengutangkan atau berutang, dan musta'ir yaitu orang yang menerima utang. Syarat bagi mu'ir adalah pemilik yang berhak menyerahkannya. Jadi tidak diberikan mandat kepada orang lain untuk memberikan pinjaman itu kepada si peminjam. Syaratnya harus yang memiliki barang atau harus atau yang memiliki kewenangan untuk memberikan barang tersebut kepada orang yang akan meminjam barang. Yang ketiga adalah benda yang dipinjamkan. Ini harus ada benda yang dipinjamkan. Adapun syarat-syarat al-ariyah itu diperinci oleh para ulama fikih sebagai berikut. Yang pertama adalah mu'ir. Mu'ir orang yang meminjamkan. Ahli berhak berbuat kebaikan sehendaknya atau pemilik yang berhak menyerahkannya. Yang kedua, musta'ir, orang yang menerima pinjaman. Musta'ir itu kriterianya harus baligh, harus berakal. Yang ketiga adalah mu'ar, benda yang dipinjamkan. Yang pertama, harus materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan. Seperti uang, dapat dimanfaatkan. Terus yang kedua, pemanfaatan itu dibolehkan oleh syarak, tolong menolong dalam hal kebaikan. Yang ketiga, manfaat barang yang dipinjamkan dimiliki oleh orang yang meminjamkan. Jadi bukan milik orang lain yang dipinjamkan kepada orang yang akan meminjam barang, tapi miliknya pribadi. Sekalipun dengan jalan wakaf atau menyewa, karena meminjam hanya bersangkutan dengan manfaat, bukan bersangkutan dengan negatnya. Terus yang keempat, jenis barangnya apabila diambil manfaatnya bukannya akan habis atau musnah, seperti rumah, pakaian, kendaraan. Jadi ini jenis-jenis benda yang dipinjamkan itu yang tidak akan habis atau tidak akan musnah. Syarat dari mu'ar atau benda yang dipinjamkan. Yang keempat, sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap atau tidak rusak. Ini hadis Nabi. Haddatsana Muhammadun wa ibnu Muqatilin akhbarana Abdullah akhbarana Musa bin Uqbatun an Nafi' an Ibni Umar
an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya an tuba'a bi kharashiha kainan qala Musa bin Uqbatun wal araya nakhalatun ma'lumatun ta'tiha telah menceritakan kepada kami Muhammad, dia adalah anak dari Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan pada ariyah yang dijual dengan cara taksiran timbangan. Berkata Musa bin Uqbah, dan yang masuk jual beli ariyah adalah kurma-kurma yang sudah dikenal, lalu kamu datang untuk membelinya. Apa hikmah dari adanya ariyah ini? Adapun hikmah dari ariyah yaitu bagi peminjam nih. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaat sesuatu yang belum dimiliki. Jadi memiliki manfaat dalam pemenuhan kebutuhan seseorang itu sendiri. Yang kedua adalah adanya kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang ia sendiri tidak memilikinya. Terus yang kedua, bagi yang memberi pinjaman, apa manfaatnya atau hikmah yang bisa diambil? Yang pertama, sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Yang kedua, Allah akan menambah iman kepada orang yang bersyukur. Ini manfaat bagi yang memberi pinjaman. Yang ketiga, membantu orang yang membutuhkan. Jelas ya. Yang keempat, meringankan penderitaan orang lain. Jadi salah satu tujuan kita memberikan pinjaman kepada orang lain adalah untuk meringankan penderitaan mereka. Yang keenam, disenangi sesama serta di akhirat, terhindar dari ancaman Allah dalam Quran Surah Al-Maun ayat 4-7. Sudah jelas tertera di sana. Selanjutnya, kita bahas tentang muzara'ah. Apa itu muzara'ah? Muzara'ah adalah suatu sistem kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan pertanian dan petani atau penggarap. Jadi ada dua orang yang berakad di sini, yaitu yang memiliki lahan atau memiliki sawah, tanah, dengan petani atau penggarap. Di sini ada beberapa pengertian menurut para imam Hanafiyah. Di sini yang pertama, muzara'ah itu adalah aqdun ala zar'i bi ba'dil kharijih minal ardi, akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Yang kedua, menurut Hanabilah, muzara'ah itu adalah ayyadfa'a sahibul ardi salihatil muzara'ati ardahu lil 'amil alladhi yaqumu yazra'uha yadfa'u lahul hubbah. Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut Imam Malik, muzara'ah ialah asyirkatu fil 'aqdih, bersekutu dalam akad. Dari pengertian ini dijelaskan bahwasanya muzara'ah berarti menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan. Dan menurut Dhahir Nas atau Asy-Syafi'i berpendapat bahwa muzara'ah adalah iktira'ul 'amil yazra'ul ardah bi ba'di ma yakhruju minha. Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Di antara hukum muzara'ah adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa muzara'ah harus ditentukan. Misalnya 1 tahun. Jadi harus jelas, benar-benar jelas masa waktu yang akan digarap oleh petani atau penggarap dalam menggarap milik lahan orang lain. Yang kedua adalah bagian yang disepakati dari ukurannya harus diketahui dan harus mencakup apa saja yang dihasilkan tanah tersebut. Jadi secara terperinci harus jelas ukurannya berapa, kesepakatannya, lalu mencakup apa saja yang dihasilkan tanah tersebut. Yang ketiga adalah jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit sebelum dibagi hasilnya, kemudian sisanya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah sesuai dengan syarat pembagiannya, maka muzara'ah itu tidak sah. Jadi jika pemilik tanah itu mensyaratkan mengambil bibit sebelum dibagi hasilnya, kemudian lalu sisanya di antara pemilik tanah dan penggarap tanah, sisanya dibagi kembali dengan syarat pembagiannya, maka muzara'ah itu dianggap tidak sah. Lalu apa saja rukun dari muzara'ah? Yang pertama adalah akidain, dua orang yang bertransaksi, yaitu pemilik lahan dan pekerja atau petani penggarap, muzari.
Yang kedua, objek transaksi. Ini harus ada ya di rukun muzara'ah, yaitu sesuatu yang disepakati dalam muzara'ah meliputi tanaman pertanian, hasil pertanian, dan bagian masing-masing. Yang ketiga adalah sighah. Muzara'ah dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan arti yang dimaksud akad. Lalu apa saja syarat-syarat dari muzara'ah itu sendiri? Adapun syarat-syarat muzara'ah menurut jumhur ulama sebagai berikut. Yang pertama, syarat yang menyangkut orang yang berakad. Apa syaratnya? Keduanya harus baligh serta berakal. Yang kedua, syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas. Jadi benar ya, benihnya harus jelas sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan seperti padi atau jagung atau tembakau dan lain sebagainya yang menghasilkan. Terus yang ketiga adalah syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut. Yang pertama, menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Yang kedua, batas-batas tanah itu jelas. Yang ketiga, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila diisyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian, maka akad muzara'ah tidak sah. Karena akad pertama adalah yang akan menggarap pertanian itu bukan pemilik lahan, tetapi petani. Ketika pemilik tanah itu ikut campur, ikut mengolah pertanian tersebut, maka hukum muzara'ah itu menjadi tidak sah. Yang keempat, syarat-syarat yang menyangkut hasil dengan panen. Yang kelima, syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Yang ketujuh, syarat yang menyangkut kehalalan barang atau objek muzara'ah tersebut. Lalu apa dalil dan hukum muzara'ah? Di sini tertera dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurun innallaha yahkumu ma yurid. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Lalu apa saja hadis yang berkaitan dengan muzara'ah? Yang pertama riwayat Bukhari Muslim. An Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amal ahla khairah bi syartih ma yakhruju minha min thamari aw zar'in. Artinya dari Ibnu Umar, sungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah-buahan maupun dari hasil per tahun atau palawija namanya waktu itu. Jadi muzara'ah itu sudah ada sejak zaman Nabi, yaitu ketika Nabi memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara dan mereka akan diberi sebagian dari penghasilan sesuai dengan perjanjian sejak awal. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis di atas salah satu hadis yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai argumentasi untuk mendukung pembagian hasil panen adalah halal didasarkan argumentasi bahwa Rasulullah hanya melarang di mana ada satu pihak yang merasa dirugikan. Jadi dalam akad muzara'ah itu dua-duanya harus tidak ada yang dirugikan. Rasulullah juga bersabda, "Man kanat lahu ardun falyazra'uha fa illam yazra'uha falyazra'uha akhahu." Artinya barang siapa yang mempunyai tanah hendaklah ia menanaminya dan atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Jadi ini juga hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang mempunyai tanah, maka tanamilah, atau hendaklah ia menyuruh saudara atau orang lain untuk menanaminya. Ini hadis sahih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.